Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 fisiologi hewan akan mempresentasikan tentang osmoregulasi dan termoregulasi hewan air asin. Nah, hal ini akan mengkaji bagaimana osmoregulasi dan termoregulasi berlangsung pada hewan air asin. Untuk yang pertama akan saya sendiri menyampaikan, perkenalkan, nama saya Ade Amalia Kansa, akan menyampaikan tentang osmoregulasi ikan air asin. Untuk yang pertama adalah salinitas menjadi faktor pembatas bagi kehidupan hewan akuatik. Osmoregulasi terjadi pada hewan perairan karena adanya perbedaan tekanan osmosis antara larutan di dalam dan di luar tubuh ikan. Dan yang kedua adalah setiap hewan akuatik mempunyai tekanan osmotik yang berbeda dengan lingkungannya. Oleh karena itu, hewan akuatik harus mencegah kelebihan air atau kekurangan air agar proses fisiologis di dalam tubuhnya berlangsung secara normal. Dan yang ketiga, hal ini membuat hewan air membutuhkan osmoregulasi untuk mengontrol keseimbangan air dan ion-ion yang terdapat di dalam tubuhnya dengan lingkungan melalui sel permeabel. Nah, pengaturan osmoregulasi ini sangat dibutuhkan oleh hewan-hewan air itu karena mempengaruhi metabolisme tubuh hewan perairan dalam menghasilkan energi. Berikutnya adalah bagaimana keadaan osmoregulasi ikan air asin ini terjadi. Yang pertama adalah ikan air laut itu memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Maka insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Nah, ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Kemudian, untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut dengan sebanyak-banyaknya. Nah, organ yang ada di dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam berupa natrium, kalium, dan klor. Nah, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya akan disirkulasi kembali. Kemudian, insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Nah, karena ikan air laut harus menyesuaikan antara osmotik untuk mempertahankan air, maka volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan volume air seni pada ikan air tawar. Nah, di sini tubuli ginjal mampu berfungsi sebagai penahan airnya karena jumlah glomeruli ikan air laut ini cenderung lebih sedikit dan lebih kecil dibandingkan dengan ikan air tawar. Nah, selanjutnya adalah pada ikan air laut, garam ini cenderung masuk ke dalam tubuh ikan sehingga ikan harus menggunakan ginjalnya untuk mengeluarkan kelebihan garam-garam yang ada di dalam tubuhnya. Nah, urin yang dikeluarkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, karena itu urin yang dikeluarkan itu jumlahnya lebih sedikit. Nah, kemudian proses terjadinya osmoregulasi ikan air asin. Nah, yang pertama adalah pengambilan air dan ion dalam makanan. Nah, kemudian terjadilah penyerapan di dalam tubuh ikan, sehingga kemudian ada lagi ketika sudah berlebihan maka ada ekskresi ion-ion garam dari insang. Nah, tekanan osmosis air itu hilang melalui insang dan permukaan tubuh lainnya karena dia mengeluarkan ion-ion yang berlebihan tersebut. Nah, kemudian ekskresi ion-ion garam dan sedikit air untuk dalam bentuk urin. Kemudian terjadilah ekskresi ion garam dan lebih sedikit dalam bentuk urin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, perbedaan osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan pada ginjal air tawar dan air laut. Pada perbedaan ginjal memiliki glomerulus lebih besar daripada ikan air laut. Nah, hal ini disebabkan karena lebih banyak produksi urin ikan air tawar dibanding air laut. Selanjutnya, urin yang dihasilkan ikan air tawar di sini lebih encer dibandingkan air laut. Ikan air laut memiliki urin yang lebih pekat dibanding ikan air tawar. Lalu di sini ikan air tawar memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih tinggi dibanding dengan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungan cenderung masuk
ke dalam tubuh ikan secara osmosis dan garam keluar dari tubuh melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam tubuh, ikan mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya. Dibandingkan ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan lingkungannya. Akibat dari keadaan ikan tersebut, ikan cenderung kehilangan cairan. Lalu kehilangan cairan tersebut dapat tambahan garam dari lingkungan untuk mengganti cairan tubuh yang banyak keluar. Nah, di sini ikan air laut cenderung lebih banyak meminum air laut. Nikita Kusumaningrum akan menjelaskan materi selanjutnya, termoregulasi pada ikan air asin. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Aktivitas ikan yang meningkat menghasilkan panas yang lebih banyak. Akan tetapi, karena ikan memerlukan banyak ventilasi lewat insang, laju kehilangan panasnya juga meningkat. Temperatur tubuh sebagian besar ikan sekitar pada umumnya 1 derajat Celcius lebih tinggi daripada temperatur air. Pada sejumlah ikan aktif yang ukurannya lebih besar, misalnya ikan marlin, beda temperatur tersebut bisa mencapai 5-6 derajat Celcius. Karena itu, pengaturan temperatur pada ikan bergantung sepenuhnya kepada pengaturan perilaku berupa pemilihan bagian lingkungan air yang mempunyai temperatur yang dapat diterima oleh ikan tersebut. Ikan tuna bluefin, ikan pedang, dan ikan hiu putih besar, otot renangnya menghasilkan panas metabolik yang cukup untuk meningkatkan suhu tubuh pada bagian dalam tubuh, dan adaptasi sistem sirkulasi mempertahankan panas tersebut. Endotermik meningkatkan aktivitas ikan yang terus-menerus itu dengan cara menjaga otot renang beberapa derajat lebih hangat dibandingkan dengan jaringan yang berada dekat dengan permukaan hewan itu, yang kira-kira mempunyai suhu dengan air sekitarnya. Selanjutnya, adaptasi mamalia laut terhadap termoregulasi pada lingkungan yang ditinggali. Penyeimbang kehilangan dan perolehan panas. Mamalia laut seperti paus atau anjing laut dapat memakai lemak dalam jumlah besar, tetapi akibatnya terlalu panas ketika sangat aktif. Maka dari itu, paus atau anjing laut harus mampu membuang panas, dan karenanya termoregulasi menggunakan metode lain, yakni konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas oleh pergerakan udara atau cairan melewati permukaan. Konduksi adalah transfer langsung dari gerak termal atau panas antara molekul benda yang bersentuhan dengan satu sama lain. Radiasi adalah emisi gelombang elektromagnetik oleh semua benda yang lebih hangat daripada nol absolut. Evaporasi adalah penghilangan panas dari permukaan cairan yang kehilangan sebagian molekulnya sebagai gas. Selanjutnya, termoregulasi perilaku. Di pantai, baik anjing laut dan singa laut akan bergerak naik atau turun di daerah pasang surut untuk mendinginkan atau menghangatkan tubuh mereka. Ketika terlalu panas, singa laut akan memaksimalkan luas permukaan mereka dengan merentangkan sirip mereka. Sementara jika terlalu dingin, mereka berbaring di atas sirip mereka.